بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, di pagi hari Jumat yang mulia ini, setelah kita bersama-sama membaca doa, sekarang sedikit kita mengkaji Al-Quran. Setiap hamba-hamba Allah kumpul membaca dan mengkaji Al-Quran, maka di tempat itu menurut Rasulullah, para malaikat hadir dan mencurahkan rahmatnya. Kajian kita masih pada seri Beginilah Al-Quran Mengajarkan Kepadaku. Hari ini kita sampai kepada pelajaran ke-16. Pelajaran 16 yang akan kita kaji pagi hari ini adalah Al-Quran mengajarkan kepada kita agar kita sesama kita saling berwasiat mengenai al-haq, mengenai as-sabr, dan mengenai al-marhamah. Hendaklah di antara kita saling memberi dan menerima nasihat dan wasiat berkaitan mengenai kebenaran, kesabaran, dan berkaitan dengan rahmat sesama hamba Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dalam surat Al-Balad ayat 17 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Dari dua ayat ini kita akan berhenti sejenak untuk mengkaji apa yang dimaksud dan bagaimana cara kita saling berwasiat, saling menasehati, saling menegur mengenai tiga hal yang penting ini, mengenai kebenaran, mengenai kesabaran, dan mengenai rahmat sesama kita, sesama hamba Allah. Pertama, dalam Al-Quran kalimat tawasaw itu ada 4 kali Allah sebutkan. 1 kali berkaitan dengan hak, wa tawasaw bil haq. Dan 2 kali Allah sebutkan berkaitan dengan sabar, wa tawasaw bis sabr dalam surat Al-Balad dan wa tawasaw bis sabr dalam surat Wal Asr. Dan keempat Allah sebutkan tawasi yang keempat adalah berkaitan dengan marhamah, wa tawasaw bil marhamah. Jadi ada 4 kali Allah ulangi kalimat tawasaw, yang 1 untuk hak, 2 kali untuk kesabaran, dan sekali untuk al marhamah atau saling kita memberikan rahmat. Kenapa harus ada tawasi? Tawasi itu dalam segi bahasa adalah saling memberi dan menerima wasiat.
Hari ini kita nggak bicara masalah nasihat, sudah pernah kita kaji di tempat ini berkaitan nasihat. Tapi tawasi lebih luas dari semua arti nasihat. Tapi menyampaikan sesuatu kepada yang lain dan menerima saat sesuatu menyampaikan kepada si dia yang berkaitan dengan tiga hal tadi, kebenaran, kesabaran, dan berkaitan dengan rahmah marhamah. Hidup ini banyak yang dihadapi oleh manusia. Saat dia memegang kebenaran pun banyak masalah yang kadang-kadang menyebabkan dia akan menyimpang dari kebenaran itu. Karena itu diperlukan di masyarakat itu ada yang saling menegur, menyampaikan kebenaran. Kalau tidak, akan terjadi orang tidak mendapatkan sesuatu yang menyampaikan kepada dia mengenai solusi yang dia hadapi, masalah agama yang harus dia praktekkan, sehingga dalam kehidupan sangat-sangat diperlukan dalam masyarakat itu harus adanya saling tawasi, saling menyampaikan. Kalau enggak, orang bisa akan melakukan seenak dia, kemudian dia tidak memiliki jalan keluar. 2-3 hari yang lalu kita mendengarkan satu keluarga bareng-bareng bunuh diri, wa na'udzubillah. Apabila dalam masyarakat itu sering saling menyampaikan yang baik mengenai kesabaran dan rahmat, banyak sesuatu yang akan terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Karena itu Allah sebutkan watawasau, salinglah berwasiat, salinglah menyampaikan, menegur. Dan kalau ada orang yang lain menyampaikan sesuatu, kalimat tawasi di sini tidak harus seorang alim kepada yang bodoh, seorang ayah kepada anak, semua orang bodoh menegur orang alim dan siapapun, karena saling wasiat namanya. Bisa saja karena selain maksumin tidak ada lagi yang maksum, siapapun bisa bersalah. Karena itu kemudian ada saling. Kenapa pakai bahasa saling tawasi? Supaya orang tidak menjadi orang yang congkak, cuman pandai menyampaikan, pandai menegur, tapi nggak biasa menerima. Tidak, Islam mengajari, sampaikan dan terimalah kebaikan itu. Watawas. Kan itu dalam masyarakat sangat-sangat dipentingkan. Dan ini merupakan manhaj ilahi atau manhaj rabbani. Wasiat dan menyampaikan wasiat itu adalah sunnatullah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Al-Quran berwasiat, Ar-Rasulul A'zam berwasiat. Kita akan melihat Al-Quran menyampaikan banyak hal-hal yang selalu menyampaikan berkaitan dengan wasiat. Karena kenapa dalam masyarakat harus ada saling? Karena begini, Islam yang kita anut ini, agama yang kita praktekkan dalam hidup kita ini, ada sesuatu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Apabila tidak ada yang saling menegur, orang akan hanyut mengikuti keinginannya dan meninggalkan agamanya. Wa na'udzubillah. Pertama. Kedua, kenapa kita diharuskan oleh Allah saling berwasiat, saling menyampaikan? Karena Islam ini ketika mengajak kita untuk mengabdi kepada Allah, untuk melakukan yang terbaik dengan taklif dan apa yang diperintahkan oleh Allah. Islam gak cukup mengatur antara kita dengan Allah. Gak cukup kita kenal kebenaran, kita praktekkan kebenaran. Gak cukup kita memahami kesabaran, kita praktekkan kesabaran. Gak cukup kita cuma memahami arti rahmat sesama kita, maka kita bersikap rahmat. Islam mengatakan belum cukup itu. Tapi hendaklah perbaiki antara dirimu dengan Allah dan binalah hubungan antara engkau dengan sesama manusia untuk memberikan yang terbaik, untuk memberikan perubahan apabila orang dalam kesalahan, untuk mengingatkan orang apabila dalam alpa. Supaya apa? Karena kewajiban saya adalah menjadi saleh dan musleh, menjadi orang yang saleh dan di waktu yang sama ingin melakukan kebaikan kepada yang lain. Karena itu kemudian ada tawasi. Dan apabila tawasi yang tiga hal ini berkaitan dengan kebenaran, kesabaran, dan rahmat terwujud dalam masyarakat, masyarakat akan menikmati kehidupan yang aman, damai. Karena semua akan hidup mengikuti ketentuan hak. Dan apabila dia menghadapi masalah, dia hidup dalam kesabaran. Apabila ia melihat sesuatu yang tidak indah, keperluan orang dan semuanya, dia tergugah dalam rahmatnya. Sehingga ada al-haq, ada as-sabar, ada ar-rahmah.
masyarakat akan hidup mendapatkan ketentraman, keamanan. Karena itu bahasa Al-Quran, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Selagi ada tawasi, selagi ada kebaikan dan perbaikan dalam masyarakat. Apabila orang hidup acuh tak acuh, yang penting diri saya sendiri dan tidak lagi ada memikirkan yang lain, maka bahaya itu bukan cuma ditimpa oleh mereka orang-orang yang melakukan penyelewengan, tapi bahaya itu dan siksaan Allah itu akan sampai pada dirinya sendiri. Tidak ada yang aman. Karena itu kemudian dalam Islam ini satu kewajiban yang besar namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini dalam arti tawas. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hak itu bukan mudah orang mengenal hak. Dan kalau mengenal hak bukan mudah orang untuk mempraktikkan hak. Karena itu perlu ada yang menyampaikan hak agar dikenal hak. Dan perlu ada yang mengingatkan untuk bagaimana mendorong supaya mampu mempraktikkan al-haq. Karena itu Al-Quran dahului pertama, kalau mau tawasi pertama. Dan ini bahkan masalah tawasi bil haq, tawasi bis sabr, Allah jadikan apa? Allah jadikan yang akan mengeluarkan kamu dari kerugian. Salah satunya ini. Artinya kalau tidak ada tawasi bil haq dan tawasi bis sabr dan lainnya, manusia hidup innal insana lafi khus. Yang mampu mementaskan kita dari kerugian itu nggak cukup amal individu kita, hubungan kita sama Allah. Karena Allah menyebutkan 4. Innal insana lafi khus illa alladzina amanu wa amilus solihat. Ini antara kamu sama Allah sendiri, keimananmu dan kamu beramal saleh. Tapi ini belum mampu membuat kamu keluar dari kerugian. Masih harus ada hubungan yang lain antara kamu dengan sesama hamba Allah, yaitu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tawasi bil haqq. Bagaimana kita mewasiatkan dan menyampaikan kebenaran. Kebenaran harus disampaikan. Dan apabila kebenaran sudah kita fahami, maka al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran harus dan patut untuk diikuti kalau kita sudah kenal. Mengenal kebenaran, mempraktekkan kebenaran, perlu ada yang menyampaikan. Karena itu Allah mengutus para nabi, menurunkan Alkitab untuk menyelamatkan umat manusia. Karena kebenaran harus disampaikan dan kebenaran harus ada yang memberi motivasi. Bagaimana setelah kamu kenal kebenaran, kamu praktekkan kebenaran. Dan ini memerlukan at-tawasi bil haqq. Kita pun ketika diperintahkan untuk saling wasiat, saling menyampaikan, itu antara seorang ayah pada anaknya, guru pada muridnya, imam sholat jamaah kepada makmumnya, dan pada siapapun yang kita mampu menyampaikan. Tetapi tetap dengan syaratnya, walaupun sudah pernah kita bahas bagaimana cara kita menasihat, menyampaikan, tidak mempermalukan orang. Tidak menegur orang depan orang untuk mempermalukan, tapi harus ada dengan caranya. Dan saya tidak ulangi karena waktu kita bicara nasihat sudah pernah kita sampaikan. Tapi tetap ada, tapi caranya tetap dengan cara Islami yang benar. Bagaimana cara menyampaikan? Ada orang menyampaikan dengan kalimatnya, langsung bertemu. Ada orang menyampaikan tidak dengan bahasa, tapi dengan perilaku di hadapannya untuk menegur cara berbuat. Ada, dan sekarang di zaman kita ini, zaman pakai media, kita bisa menyampaikan tawasi kita melalui media. Karena Al-Quran pernah menggambarkan pada kita, sesuatu yang disampaikan, saling menyampaikan itu, kalau sudah didengungkan di tengah masyarakat, kalau itu kebaikan akan jadi baik, kalau itu kejelekan akan jadi jelek. Sekarang ini kita harus berebut juga. Media ini kalau kita nggak isi dengan kebaikan, tawasi bil haq dengan kebaikan, akan diisi dengan tawasi yang jelek. Al-Quran kan pernah menggambarkan ketika Allah berfirman, setiap kami utus nabi, mereka berkata sahir semuanya, atawasaw bih. Apakah mereka sudah saling berwasiat kalau datang nabi kalian bohongi? Artinya apa? Di masyarakat itu saat itu
yang menyampaikan kebatilan dan kejelekan begitu banyak sampai bergema di masyarakat kejelekan, sehingga apabila muncul kebaikan orang menganggap ini jangan diterima, ini adalah bahaya. Kenapa? Karena kurangnya ada yang mengimbangi untuk menyampaikan yang benar. Wa tawassaw bil haq. Kemudian wa tawassaw bis sabr. Karena al-haq itu bukan mudah, al-haq itu berat. Memegang hak berat, mempraktekkan hak berat, menyampaikan hak kepada yang lain berat. Karena itu perlu ada tawasi bis sabr. Kalau tawasi bin sabr bukan cuma saat kita menyampaikan kebenaran, tetapi Allah gandengkan di sini bahwa menyampaikan kebenaran memerlukan kesabaran. Bukan semua orang yang kita sampaikan kebenaran mau menerima. Para anbiya dibohongi, para anbiya dibilang gila, para anbiya dibilang tukang sihir, para anbiya diucapkan, para anbiya dilempar dan segala macam. Kenapa semua ini? Saat mereka menyampaikan kebenaran. Karena itu selalu Allah wasiatkan dan Allah perintahkan pada para anbiya untuk bersabar. Fasbir kama sabara ulil azmi minar rusul. Harus ada sabar. Kalau enggak, orang yang ingin hidup dan mendapatkan kesuksesan di dunia ini dan sampai mendapatkan kesuksesan di akhirat tidak pernah ia raih tanpa memiliki kesabaran. Orang yang enggak sabar enggak layak hidup di dunia ini, karena memang Allah jadikan dunia ini tempat untuk cobaan dan ujian, dan kemudian kita diperintahkan untuk sabar. Allah saat menjadikan dunia untuk ujian, Allah sebutkan harta kalian, istri kalian, anak semua fitnah, ujian untuk kalian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Semua kehidupan ini fitnah, artinya cobaan. Karena itu kemudian kita akan selamat dari cobaan ini ketika kita memiliki kesabaran. Dan harus kita yakini juga bahwa kalau Allah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad, artinya fi ta'ab. Kami menciptakan dalam repot. Kita mulai kecil, mau keluar gigi sakit dulu, mau bisa bergerak sakit, mulai masuk TK, mulai masuk SD, semua sampai sudah dewasa masih banyak terus masalah yang dihadapi. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Apabila kita tahu hal ini, dan kita juga harus faham begini, ayyuhal ikhwah, kalau dunia tempat cobaan harus kita yakini terlebih dahulu bahwa kenapa dunia tempat cobaan kemudian kita disuruh sabar oleh Allah? Karena Allah tidak pernah mencoba atau memberikan ujian kepada kita di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Jangan pernah menganggap bahwa kalau kita mendapat musibah kita nggak bisa sabar, enggak. Karena Allah nggak pernah menguji kita di luar kemampuan kita. Setiap Allah memberikan ujian, setiap Allah memberikan jalan keluar untuk kita selesai dari ujian itu saat kita memiliki kesabaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apalagi sudah pernah kita bahas masalah sabar, sehingga bicara sabar hari ini. Karena kita sudah bicara banyak masalah sabar. Saat Allah merintahkan kita untuk sabar, wasta'inu bis sabri was salah. Saat Allah memerintahkan kita untuk menghadapi semua masalah ini, mohonlah pertolongan pada Allah untuk mampu sabar. Karena saat kita mampu memiliki kesabaran, kita akan mengalahkan semua apa yang kita hadapi. Katanya ada satu cerita, dinisbatkan kepada Imam Ali sebagian cerita itu. Ada orang memiliki kambing, jual daging. Tiba-tiba dia melihat ada satu potongan kambing yang paling enak ini. Ini ahsan, biar beliau yang beli, Amirul Mukminin, beliau makan. Ditawarkan pada Amirul Mukminin, kata Amirul Mukminin, aku belum punya uangnya untuk membeli dagingmu ini. Kata penjualnya, aku sabar ya Amirul Mukminin, kamu pakai dulu, nanti kalau kamu sudah punya. Tapi Amirul Mukminin memberikan jawaban isyarat, aku akan sabar untuk tidak makan dulu. Ada kan orang mengatakan uqtulhu bis sabr. Kamu ke sana, ke mall, kepingin ini, nggak mampu. Semua keinginan itu padamkan dulu dengan kesabaran.
Artinya orang itu mampu untuk melewati sesuatu yang dihadapi. Walaupun kadang-kadang kita ini belum mendapatkan musibah, tapi sudah dengar dari sesuatu yang akan membuat sesuatu yang tidak enak, kita sudah sepertinya mengeluh dalam segala hal, seakan-akan gak pernah ada rahmat Allah, wa na'udzubillah. Sementara kalau kita sabar, pertama, Allah mencintai kita. Innallaha yuhibbus sabirin. Gak mungkin Allah yang mencintai hambanya akan membiarkan hambanya dalam kesulitan. Kedua, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira. Bukan cuma Allah mengatakan akan selesai urusanmu, tapi basyir, kamu sabar, berkabar gembira. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tadi ada hal yang belum saya sampaikan, semestinya sebelum masuk tawasi bil haq dan tawasi bis sabr. Ada kelewatan tadi, saya sampaikan bahwa wasiat ini adalah manhaj ilahi. Al-Quran penuh dengan wasiat, Rasul wasiat. Saya ingin sedikit lewat ayat-ayat yang berkaitan bahwa Al-Quran penuh dengan wasiat. Sehingga kalau kemudian Allah memerintahkan kita untuk saling berwasiat supaya menjadi orang yang sukses dan keluar dari kerugian, karena memang wasiat dan menyampaikan sesuatu itu adalah manhaj ilahi. Surat Asy-Syura ayat 13 Allah berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuh, yang diwasiatkan oleh Nuh, walladzina auhayna ilaika wama wassayna bihi Ibrahim, yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa wa Isa. Apa wasiatnya? An aqimud dina wala tatafarraqu, tegakkan agama wala tatafarraqu fihi. Dan karena itu Al-Quran memberikan pada kita contoh wasiat Allah, wasiat abadi untuk umat-umat terdahulu sampai umat akhir ini, yaitu apa? Wasiat taqwa. Yang sekarang kalau khotib Jumat harus menyampaikan wasiat itu. Allah berfirman dalam An-Nisa 131. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kami telah wasiatkan kepada yang menerima kitab-kitab sebelum kalian dari umat-umat terdahulu dan kepada kalian, apa wasiatnya? Anittaqullah. Allah juga akan mewasiatkan kita. Silahkan baca, ada beberapa ayat bagaimana Allah mewasiatkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Salah satu ayatnya Al-Ankabut. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan manusia agar melakukan yang terbaik kepada kepada kedua orang tuanya. Para anbiya, mereka dengan mereka, sesama mereka, mereka dengan keluarga dan anak-anak mereka, keluarga mereka dengan umat mereka, mereka saling memberi wasiat dan menyampaikan kebenaran itu. Lihat Al-Baqarah 132 supaya kita bisa melihat bagaimana wasiat Ibrahim, wasiat Yakub. Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana saling mewasiati, pegang benar agama ini. Jangan mati enggak dalam kondisi masih memiliki keimanan dan Islam pada Allah. Dalam surat Al-An'am 152 nanti kita akan mendengarkan ada 10 wasiat Allah untuk kita berbuat kebaikan. Saya akan lewat saja. Qul ta'alau atlu ma harrama alaikum alla tusrabbukum alaikum alla tusyriku billahi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabuz zina wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Apa akhirnya? Dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. 152-nya juga sama, akhirnya ayat itu dzalikum wassa dan semuanya. Artinya manhaj Al-Quran itu adalah saling menyampaikan wasiatnya. Karena itu kemudian kita diperintahkan untuk saling menyampaikan kebenaran. Saya kembali kepada tawasi bil haq, diperlukan untuk tawasi bis sabar. Kalau enggak ketemu.
pegangan senjata hidup ini harus ada sabar. Apalagi berkaitan untuk menyampaikan kebenaran. Karena itu wasiatnya, ada wasiat Luqman diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, ada surat Luqman. Wasiat khusus diabadikan. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Karena amal ma'ruf nahi mungkar itu artinya menyampaikan kebenaran, dan itu memerlukan kesabaran. Karena itu langsung digandeng oleh Al-Quran, wasbir 'ala ma asabak. Ketiga, watawasau bil marhamah. Gak cukup kita menyampaikan dalil hak, kita sampaikan kebenaran. Gak cukup kita bicara masalah kesabaran. Tetapi hidup ini harus dihiasi dengan al-marhamah. Al-marhamah itu saling rahmat kita dengan sesama kita. Sehingga kita saling memberikan kasih sayang. Kita saat berbicara lemah lembut karena ada rasa kasih sayang. Bayangkan kalau tidak ada rahmah, bisa orang menyampaikan kebenaran dengan kasar. Kalau nggak ada rahmah, orang cuman bisa memarahi orang supaya sabar, tapi tidak ada keinginan untuk membantu supaya dia sabar dengan menyampaikan atau memberikan sesuatu. Semua ini memerlukan rahmah. Karena itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, ketika Allah sampaikan bahwa beliau nabi terakhir akan membawa sampai pada umat terakhir, membawa konsep yang terbaik, Allah sifati dulu sebelum menyampaikan yang lainnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka beliau menyampaikan kebenaran berdasarkan rahmat itu, menyampaikan harus orang sabar berdasarkan rahmat itu. Semua yang beliau sampaikan tidak keluar dari rahmat. Nanti kalau beliau melakukan sallallahu alaihi wasallam, semua yang beliau lakukan cuma berkaitan dengan rahmat. Saat menyampaikan rahmat, saat menegur rahmat, saat memberi rahmat, saat menolak pun rahmat, saat memerintahkan sesuatu, semuanya harus ada rahmat. Sampai ini beliau, sampai kalau mau jihad, perang menghadapi musuh, tetap rahmat itu masih ada. Orang tua, wanita, anak kecil jangan dibunuh. Yang sudah berlindung ke tempat peribadatannya jangan dibunuh. Pohon-pohon yang ada jangan ditebang. Semua masih ada rahmat walaupun dalam posisi yang harus melakukan sesuatu. Karena itu kemudian kita harus terbawa untuk saling berkasih sayang dengan sesama hamba Allah. Dan kalau ada rahmat di antara sesama kita, saat kita menegur menyampaikan kebenaran, saat kita memerintahkan untuk kesabaran, akan diterima karena bukan keluar dari orang yang cuek, nggak mau melihatkan kondisinya, tapi keluar dari seorang yang ingin mementaskan kalau dia dalam kesalahan, ingin menyampaikan ilmu kalau dia tidak faham ilmu itu, ingin memberikan solusi dalam masalah dia kalau dia dalam masalah. Sehingga tiga-tiganya harus ada, yaitu tawasi bil haq, tawasi bis sabar, dan tawasi bil marhamah. Kalau sekarang ini kebanyakan kita jadi kelahi umat ini karena sifat rahmat hampir tidak ada bagi kita. Karena itu kita kalau bicara seneng, kalau kita bangga, kalau kita bisa menjatuhkan orang, mempermalukan orang, merasa senang, merasa menang. Padahal ini bukan Islam. Islam ingin menyampaikan kebenaran. Orang yang salah kamu tegur hari ini, bisa orang itu kelak menjadi orang yang terbaik, melebihi kamu, kita belum tahu. Sehingga, tapi kalau ada dengan rahmat, dia akan rahasiakan kesalahan orang. Dia tidak akan sebutkan aib-aib orang. Walaupun orang itu salah, dia tegur, iya, tawasi bil haq, tawasi bis sabar. Tapi rahmat yang ada akan menjaga dia. Karena apa? Dia melihat bukan musuh dia adalah saudara. Apabila saudara dalam kesulitan, saudara dalam kondisi sakit masalah jiwanya, fisiknya, masalah agamanya, maka dia akan melakukan sesuatu yang terbaik. Dan Allah pun memperlakukan seluruh makhluknya ini
dengan rahmat, menciptakan karena rahmatnya, mengutus para nabi karena rahmatnya, menurunkan kitab karena rahmatnya, memberikan sanksi pun karena rahmatnya, karena tanpa itu akan manusia lebih bahaya. Semua hanya diwarnai dengan rahmat. Apabila masyarakat itu ada 3 hal ini, saling wasiat, saling menegur mengenai kebenaran, mengenai kesabaran, mengenai rahmat, pasti manusia akan hidup fi amnin wassalam, dalam keadaan aman dan merasa tentram dalam kehidupannya. Karena kalau dia salah pun ada yang negur dengan cara yang baik. Kalau dia menghadapi kesulitan ada yang menyampaikan harus bagaimana dalam kesabaran supaya dia menyelesaikan. Dan kemudian tangan rahmat, lisan rahmat, semuanya serba rahmat. Itulah kajian kita hari ini. Allah mewasiatkan, memerintahkan kita agar kita saling menyampaikan, saling mewasiatkan mengenai kebenaran, kesabaran, dan mengenai rahmat sesama hamba Allah. Dan sebelum saya akhiri, kalau kita ini bersikap rahmat kepada orang lain, bersikap sopan kepada orang lain, menghargai orang lain, apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berilah rahmat, berkasih sayang kepada sesama hamba Allah yang di bumi, nanti Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada. Kalau kita memberikan rahmat kita kepada sesama hamba Allah, kepada saudara kita, kawan kita, siapapun, yang kita berikan sesuai kemampuan kita. Tapi kalau Allah membalas rahmat itu, maka yang Allah turunkan kepada kita akan gak mampu kita uruskan. Karena itu Allah ketika mensifati Rasulullah selalu disifati lemah lembut kalau berbicara. Hatta pada siapapun lemah lembut. Karena nama beliau Ahmad dan Muhammad, artinya terpuji. Terpuji saat menegur, terpuji saat menyampaikan, terpuji saat memberi, terpuji saat menolak. Semuanya Ahmad dan Muhammad beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada satu ayat sebelum saya akhiri ini. Allah menyebutkan kenapa Rasulullah bisa lemah lembut begini kalau bicara. Allah berfirman begini dalam Al-Quran, Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Karena rahmat Allah yang ada pada dirimu sehingga kamu bersikap lemah lembut. Dan ayat ini pegangan kita. Saat kita mulai kasar berarti stok rahmat kita saat sedikit, wa na'udzubillah. Saat kita bicara sesuka kita, mempermalukan orang dan bicara-bicara yang kasar, berarti stok rahmat kita sedang kurang. Maka cepat-cepat mohon rahmat dari Allah. Karena Allah mensifati Rasulullah bersifat lembut itu karena fabima rahmatin minallahi linta lahum. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan, bisa saling wasiat mengenai kebenaran, kesabaran, dan saling rahmat sesama kita agar kita mendapat rahmat, curahan rahmat dari Allah. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.